Assalamualaikum, selamat pagi sahabat trader manfaat dan hiburan dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap diberikan cuan yang banyak dan berkah, amin. Oke, saya akan membahas atau saya akan kasih referensi apa itu token multifact atau simbolnya adalah MTV ya. Jadi ini bukan musik television ya. Oke, jadi apa itu multifact? Jadi what's multifact? Multifact adalah the next generation public blockchain designed for large scale and complex distribution aplikasi. Jadi ini adalah generasi berikutnya open source blockchain yang didesain untuk skalabilitas lebih besar dan distribusi untuk semua aplikasi yang lebih komplit ya. Jadi maksudnya nanti ini multifact ini akan bertujuan untuk membuat blockchain atau dia mempunyai blockchain sendiri dan sekarang sudah mainnet sekitar 2 bulan yang lalu, dan di sini dia akan mendesain bertujuan untuk meningkatkan skalabilitas dan aplikasi yang kompleks ya, distribusi aplikasi yang kompleks. Otomatis nanti semua token-token yang akan mempunyai atau akan yang menggunakan blockchainnya si multifact ini akan terus dimanjakan dengan skalabilitas yang sangat bagus. Dan saya lihat ini untuk yang saya soroti di sini adalah high TPS and infinite expansion. Jadi multifact ini maximize atau throughput. Multifact adalah memaksimalkan throughput setiap sharding di mana desentralisasi dan sekuritas atau security keamanan, dan mengizinkan desentralisasi blockchain achieve industry capacity. Jadi high TPS and infinite expansion adalah transaksi per secondnya, dan dia juga nanti tidak terbatas untuk bisa menembus di angka 30.000 lebih. Dan sekarang untuk transaksi per secondnya di multifact ini sekarang currency atau posisi sekarang di 30.000 transaksi per second. Kalau Solana sekarang masih 60.000. Kalau di NIR atau NIR protokol itu di 100.000 TPS. Dan ini dia bisa unlimited transaksi per secondnya. Cuman sekarang di transaksi per secondnya masih di 30.000 transaksi per second. Dan ini adalah suatu inovasi blockchain yang kedepannya bisa untuk bersaing dengan blockchain lainnya seperti Solana, seperti Matic, seperti NIR, seperti Celo dan lain sebagainya. Ini salah satu grafik transaksi per secondnya. Yang pertama mulai dari 1000, dia ekspansi atau infinite, bisa fleksibel, dan dia tetap terus inovasi mengembangkan transaksi per secondnya, istilahnya upgrade, sampai sekarang masih di 30.784 transaksi per second atau TPS ya. Ini suatu blockchain yang menurut saya kedepannya bisa bersaing dengan token-token atau dengan koin-koin yang sekarang sudah di Binance seperti NIR yang tadi ya, NIR, Solana, Avax dan lain-lain. Ini ekosistemnya seperti ini, ekosistemnya yang digambarkan pada gambarnya atau pada diagram, pada apa ini, suatu namanya apa, sistem ya, sistem di desainnya seperti ini ekosistemnya. Ini roadmapnya yang terakhir 2021 dia sudah mainnet, launch protocol update,
kalau nggak salah sih sekitar 2 bulan yang lalu itu sudah mainnet, dan sekarang dia mau membuat ekosistem dan untuk terus berinovasi dan terus untuk berkelanjutan untuk merangkul partner-partner, dan otomatis nanti juga dia akan mengembangkan smart contract dan token-token nanti yang akan menggunakan blockchainnya Multifact. Itu pasti nanti akan juga growing atau lebih banyak seperti BSC, Solana, Avax dan lain-lain ya. Dan Multifact Bridge juga sudah di launching. Di sini Multifact Swap juga ada, nanti nggak tahu nanti Multifact Swap-nya yang bagaimana atau DEX-nya yang bagaimana, tokennya apa nanti yang nanti menjadi mayor DEX-nya si Multifact ini ya. Kita lihat dari partnernya, ekosistem sekarang yang masih ada di webnya si Multifact adalah ARPA, ANKR, Top Network, VT, Certic maupun PoolX ya. Ini salah satu partnernya ya, dan ini adalah investor atau bisnis partner mulai dari DGT Capital, NGC yang tidak diasingkan lagi, Signum Capital, Hashad dan lain-lain. Dan ini exchange partnernya mulai dari KuCoin, Gate.io, MXC, Binance DEX ya, bukan Binance Exchange ya, atau Binance Check ya. Jadi Uniswap, Pancake juga ada. Jadi di sini untuk smart kontraknya atau blockchainnya bisa mainnet di pakai jaringannya Multifact juga ada, pakai jaringannya ETH juga ada, pakai jaringannya BEP20 atau BSC juga sudah ready ya sahabat trader ya. Dan ini adalah media-media yang meliput beberapa project-project yang sedang jalan di Multifact ya. Kita lihat compare atau perbandingan dari Multifact dengan blockchain lainnya. Saya ada referensi dari akunnya si Kaf ini ya, di Twitter ya, di Twitter. Kita lihat perbandingannya dengan blockchain lain, apa sih kelebihannya dari si Multifact ini dengan blockchain lain. Salah satunya adalah ini, dia memang yang saya soroti memang transaksi per second ya. Jadi transaksi per second ini untuk Zilliqa memang masih 2400 per secondnya. Untuk Harmony atau One itu di angka memang unlimited, tapi sekarang currency untuk transaksi per second yang sekarang itu update-nya di 2000 transaksi per second. Sedangkan Multifact ini juga sama dengan Harmony, rencananya unlimited, bisa nanti grow up atau bisa nanti lebih. Sekarang di posisi transaksi per secondnya 30.000, dan ini nanti bisa untuk lebih lebih besar lagi seperti Harmony ya. Dan saya lihat juga di sini Elrond atau LGD di unlimited juga sekarang di angka 15.000 transaksi per second. Untuk di NIR-nya atau coin NIR sekarang transaksi per secondnya di maksimalnya dia 100.000 per second ya. Jadi ini artinya Multifact ini dengan Harmony dan dengan Elrond atau LGD itu sama-sama unlimited, tetapi dia sekarang masih currency-nya di 30 yang Multifact ini ya, 30.000 transaksi per second. Jadi melebihi dari Harmony maupun di EGLD. Jadi otomatis ini adalah blockchain yang menurut saya lebih value-nya atau project-nya dia lebih bagus dari yang sekarang ada di exchange Binance seperti Harmony maupun EGLD atau Elrond ya. Dan di sini saya lihat untuk transaksi cost-nya atau transaksi fee-nya setiap swap ataupun transaksi fee ya, entah itu swap ataupun approve dan lain-lain.
untuk yang sekarang Harmony memang murah, 0,05 kali $1, dengan si multifact ini 0,0-nya 1 2 3 4 5 6 7, 0,0-nya 7 kali, 0,0-nya 6 kali 231, nggak tahu ini berapa, mungkin nggak sampai Rp1 ya ini ya. Sangat-sangat murah menurut saya untuk transaksi per secondnya ya. Sedangkan EGLD atau Elrond di 0,001, otomatis transaksi fee-nya itu dia melebihi dari blockchain lainnya ya, maupun Solana ya terutama. Jadi menurut saya ini adalah suatu blockchain yang sangat kedepannya, menurut saya, menurut analisa saya, ini adalah blockchain yang menurut saya lebih bagus dari blockchain lainnya atau koin-koin lainnya yang ada di Binance yang sudah mainnet ya. Kita beralih ke data CoinGecko. Di sini multifact untuk market cap-nya di 55 juta US dollars, sedangkan di Solana di angka 26 miliar ya, 26 miliar US dollars, sedangkan di multifact masih di angka 55,300 juta US dollars. Ini adalah sangat menurut saya sangat undervalue market cap ini. Dan di sini saya lihat transaksinya juga sudah mulai stabil dan sudah mulai meningkat, mulai dari 1 juta US dollars dan lain-lain. Dan untuk supply-nya di maksimal di 10 miliar koin. Kita lihat untuk perkembangan di volumenya di 14 hari. Selama 14 hari volumenya saya lihat memang dia sekarang sudah mulai stabil dari mulai di 4 September dia 8 juta. Setelah itu ada kenaikan juga masih stabil 8 juta, dan ada sedikit koreksi, itu dia di 8 juta sama. Setelah itu juga langsung grow up di 17 juta di 9 September ini ya volumenya ya. Dan sekarang stabil di angka 5 juta US dollars. Oke. Dan market cap ini adalah acuan, dan volume ini juga suatu acuan bagaimana koin atau token tersebut paling tidak ramai atau tidaknya, atau paling tidak banyak transaksinya atau tidak. Itu juga dilihat dari market cap dan volumenya. Itu salah satu indikator menurut analisa saya. Dan harga sekarang ini masih di 0,01. Ini kalau dirupiahkan masih di 200 rupiah, sahabat trader semuanya ya. Ingat ya, ini masih di 2021. Dan kita lihat sebelumnya koin-koin yang ada di Binance, mulai Matic, mulai Zilliqa, mulai dari Harmony, mulai dari NIR, mulai dari Avax, itu memang berawal dari market cap yang kecil. Tetapi sebuah developer, sebuah tim itu bagaimana membentuk token tersebut atau koin tersebut menjadi nilai atau valuasi yang mempunyai nilai yang tinggi, otomatis dia merancang bagaimana proyek-proyek tersebut bisa diterima dengan investor dan bisa bermanfaat untuk di kehidupan yang nyata ya. Oke. Kita lihat untuk exchange mana yang sudah di listing di koin multifact ini adalah salah satunya adalah KuCoin, Gate.io, MXC, Binance DEX, dan ada PancakeSwap ya juga ada. Dan tadi yang saya lihat juga di webnya juga ada, di checks-nya Dodo juga ada, PancakeSwap juga ada ya tadi ya di webnya multifact. Dan ini KuCoin maupun Gate.io ini adalah bukan exchange yang kecil-kecil ya, sahabat trader. Paling tidak KuCoin sama Gate.io ini adalah exchange 10 besar teratas di market cap, di coin market cap maupun di CoinGecko untuk peringkatnya ya. Jadi developer yang mempunyai dana atau mempunyai dana yang lebih besar, itu adalah salah satu indikator atau salah satu pemicu untuk mengembangkan proyek yang berkelanjutan ya.
istilahnya kalau dana lebih besar itu proyek juga akan jalan terus. Salah satunya dia sudah listing di KuCoin maupun di Gate.io. Kita lihat di KuCoin, di exchange KuCoin, itu kita lihat chartnya. Ini saya pakai daily chart, time frame yang daily ya, daily time frame. Untuk sekarang di angka 0,015 US dollars. Itu menurut saya ini adalah juga salah satu support terkuat dengan BTC yang di harga 44 sampai 45 ya. Ini support terkuat menurut saya yang sekarang, kalaupun nanti BTC juga dump ataupun koreksi di harga 40, mungkin bisa nanti Multifact atau MTV ini bisa di harga 0012 atau koreksi turun di 0012. Tapi kalau sahabat trader memang pengen langsung take entry, bisa di harga ini sekarang, di harga sekarang, atau bisa nanti lebih sabar lagi kalaupun menunggu BTC di angka 40.000, 38.000 sampai 40.000, mungkin di support 2-nya di 0011 atau 0012, sekitar Rp150 ya kalau dirupiahkan. Jadi kalau menurut saya untuk kedepannya, untuk prediksinya ini akhir tahun itu minimal 0,1, minimal ya 0,1 prediksi akhir tahun saya. Tapi untuk long term di 0,5 atau setengah dolar ya, menurut long term saya ya. Jadi kalau sahabat trader setelah melihat video ini jangan langsung beli, tetapi tetap riset dulu, analisa dulu, riset kembali, dan itu adalah suatu langkah yang membuat Anda yakin. Jadi jangan ikut FOMO jika dikasih tahu atau ada referensi dari mana, entah itu dari YouTube atau dari grup Telegram atau dari grup apapun atau dari apapun. Tetap riset kembali, analisa kembali ya sahabat trader ya, karena semua itu adalah uang Anda, dan semua keyakinan atau segala keyakinan itu adalah keputusan yang terbaik. Jadi keputusan yang terbaik adalah keyakinan Anda sendiri. Oke sahabat trader, segitu dulu referensi dari saya untuk Multifact ini. Jadi kesimpulannya, Multifact ini adalah blockchain yang sangat bagus ke depannya, bisa di prepare 2 sampai 5 tahun ke depannya. Oke sahabat trader, saya undur diri dulu. Jika memang ada kesalahan, saya mohon maaf. Jika memang video ini bermanfaat, saya senang sekali. Salam sukses selalu, salam cuan everyday. Assalamualaikum.